Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai MA50 ya, Moving Average 50. Oke, sebelum kita lanjut ke video, terima kasih untuk teman-teman trader yang sudah mendukung channel saya ini, dan semoga video-video saya ya mengenai trading forex bermanfaat untuk teman-teman trader semuanya. Dan yang baru datang di channel saya, jangan lupa untuk subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman trader yang lain. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai moving average 50. Di moving average 50 ini fungsi utama dia yang pertama, salah satu fungsi dari MA50 itu sendiri yaitu sebagai support dan resisten yang bergerak dari waktu ke waktu. Salah satu fungsi dari MA50 adalah sebagai support dan resisten yang bergerak dari waktu ke waktu. Kemudian MA50 dapat menunjukkan arah tren semasa di time frame tersebut. Ya, jadi MA50 dapat menunjukkan tren di mana kita melihat di time frame tersebut. Kemudian MA50 juga berfungsi sebagai tanda pergantian tren. Ya, berfungsi sebagai tanda pergantian tren. Oke, di sini kita lihat di dalam chart ya, di GBP USD time frame daily. Ya, di sini ada line MA50. Nah, fungsi dia adalah sebagai penunjuk arah tren. Ya. Ketika candle berada di atas MA50 ya seperti ini. Candle berada di atas MA50 dan keadaan MA50 condong ke atas. Ini bertanda bahwa tren sedang naik. Ya, tren sedang naik karena semua candle berada di atas MA50 dan keadaan MA50 condong ke atas. Dan kemudian ketika dalam keadaan downtrend, semua candle berada di bawah MA50. Ini menunjukkan bahwa keadaan dalam downtrend. Nah, seperti ini, candle berada di bawah MA50. Ini menunjukkan bahwa market dalam keadaan downtrend karena semua candle berada di bawah MA50. Nah, kenapa MA50 ini disebut sebagai support dan resisten? Ketika price atau candle berada di atas MA50, ini bertanda bahwa keadaan dalam uptrend. Nah, di sini dia menjadi support ketika dalam keadaan uptrend. Dan ketika dalam keadaan downtrend, dia menjadi resisten di sini. Ya, dia menjadi resisten. Candle naik, ya, candle naik, sentuh, kemudian turun lagi. Dia menjadi resisten di time frame daily. Dan ini juga contoh ketika dalam keadaan uptrend, semua candle berada di atas MA50, dia menjadi support. Ya, dia menjadi support. Di sini menjadi support, di sini juga menjadi support, dan di sini juga menjadi support. Oke, jika kita lihat di time frame weekly ataupun di time frame monthly, ya, kekuatan MA50 ini akan semakin besar. Jadi semakin besar time frame yang kita lihat, ya, time frame yang kita buka, maka kekuatan support dan resisten MA50 ini juga akan semakin kuat. Contohnya di time frame monthly. Di sini dia menjadi resisten. Ya. Dia menjadi resisten yang sangat kuat. Ketika candle naik, dia hanya sentuh kemudian terpental. Dia sentuh, terpental lagi. Dia sentuh, terpental, dan akhirnya jatuh. Ya, ini menandakan bahwa kekuatan MA50 di time frame yang lebih besar itu sangat kuat. Ya, ini sangat kuat. Kekuatan support dan resisten dia sangat kuat. Ini dalam keadaan downtrend. Ya, dan MA50 menjadi resisten. Nah, semua candle berada di bawah MA50 dan ketika dia sentuh, ya, 4 kali dia sentuh tetapi tidak mampu untuk menembus MA50, dia terpental.
dia terpental lagi, turun, dan dia juga di sini mencoba untuk sentuh lagi resisten, tetapi tidak mampu, akhirnya terpental lagi. Dan di sini barulah ada satu candle yang memecah MA50. Ya, satu candle memecah MA50 ini menunjukkan bahwa akan ada pergantian tren di time frame tersebut. Ya, ini di time frame monthly. Ketika ada satu candle yang bisa memecahkan resisten atau MA50 ini, maka ini akan terjadi perubahan tren, dan sekarang berada di keadaan uptrend karena semua candle berada di atas MA50. Ya, ini di time frame monthly semua candle berada di atas MA50. Ini menunjukkan bahwa sedang dalam keadaan uptrend. Sekarang kita lihat di time frame weekly. Di time frame weekly ini juga keadaan sedang uptrend. Ya, sama di time frame monthly. Ya, di time frame monthly tadi semua candle berada di atas MA50 dan di weekly pun mengalami keadaan yang sama. Di sini MA50 menjadi support, ya. Dan kemudian kemarin ini candle hanya sentuh MA50 dan kemudian terpental lagi. Ya. Ini menandakan kekuatan MA50 di time frame yang lebih besar semakin kuat. Ya. Semakin besar time frame yang kita buka, maka kekuatan MA50 ini pun akan semakin besar juga. Ketika ada candle yang coba untuk sentuh, dia otomatis akan terpental. Ya, berapa pip ini? Ini sekitar 1550. Ya. 1550. Ini sangat besar. Dia hanya sentuh, cucuk, ya, kemudian dia terpental. Ini menandakan bahwa support MA50 di time frame yang lebih besar itu sangatlah kuat. Oke, kita cari contoh yang lain. Ya, di sini ada satu contoh juga. Dia menjadi resisten yang kuat di time frame weekly. Ya. Beberapa candle coba untuk sentuh tetapi tidak mampu, terpental lagi, dan mencoba untuk sentuh lagi tetapi tidak sampai, dan akhirnya candle pun terjun, price kembali terjun dalam keadaan downtrend. Dan ketika kita ingin mengetahui kapan terjadinya pergantian tren di saat kita menggunakan indikator MA50 ini, ya, di sini ciri-cirinya adalah ketika ada satu candle yang mampu melewati MA50. Ya. Ketika ada satu candle yang mampu memecahkan MA50 dari keadaan uptrend menjadi keadaan downtrend. Ini ada satu candle yang mampu memecahkan line MA50 ini. Ya, satu candle ini mampu memecahkan MA50. Satu batang ini dia mampu memecahkan MA50. Ini bertanda bahwa kekuatan price yang tadinya uptrend, ya, ini berganti menjadi downtrend. Dan di sini ada satu candle yang coba untuk pecahkan lagi, ya, dia coba untuk naik tetapi tidak mampu dan terpental. Ini menunjukkan bahwa kekuatan downtrend sedang terjadi, ya. Dan kemudian semua candle pun berada di bawah MA50. Ini menunjukkan bahwa sedang dalam keadaan downtrend. Ya, dari keadaan uptrend, satu candle pecah, ya, dia mampu melewati line MA50 ini, kemudian dia berganti tren menjadi downtrend. MA50 ini sebenarnya unik, ya. Kenapa unik? Karena semakin jauh candle meninggalkan MA50, maka dia akan mencari kembali MA50 itu. Ya, dia akan mencari balik. Dia akan kembali lagi mencari MA50. Seperti ini downtrend. Ya, MA50 pun ditinggalkan. Kemudian dia kembali lagi ke MA50. Ya. Dan ketika tidak mampu untuk memecahkan resisten di sini, maka candle pun
lari lagi. Ketika sudah lari menjauh, ya, sampainya di sini dia kembali lagi ke sini, ke MA50. Dia mencari MA50 kembali, mencari resisten lagi, ya. Kemudian dia terpental lagi dan terjun lagi, kemudian dia kembali lagi ke MA50. Nah, inilah uniknya MA50. Ketika candle menjauh dari MA50, maka dia akan kembali lagi mencari MA50. Sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily, ya, ini dalam keadaan uptrend. Ini contoh dalam keadaan uptrend, di mana semua candle berada di atas MA50. Ya, semua candle berada di atas MA50. Saya besarkan dulu. Ya. Dan di sini dia menjadi support. Ya. Dia meninggalkan MA50, menjauh, kemudian dia kembali ke MA50 dan terpental lagi di sini. Dia terpental dan menjauh lagi, kemudian kembali lagi, terpental lagi dan menjauh. Ini menandakan bahwa kekuatan market untuk turun itu tidak ada. Ya, kekuatan market untuk turun menembus MA50 itu tidak ada. Jadi dia terpental lagi, melanjutkan tren yaitu kenaikan, menjadi tren kenaikan. Dia terus naik dan sesampainya di sini dia kembali lagi mencari MA50. Di sini satu candle memecahkan MA50 dan berganti tren menjadi downtrend. Ya, kenapa? Karena ketika dia mencoba untuk meretest resisten di sini, dia mencoba untuk meretest resisten di sini, tetapi tidak mampu untuk menyentuh ataupun melewati, kemudian dia akan kembali terjun. Nah, seperti ini. Ini daily dalam keadaan downtrend. Jadi GBP USD saat ini untuk time frame daily dalam keadaan downtrend. Apakah dia akan mencari MA50 di sini? Ya, kemungkinan besar iya, karena dia sudah jauh meninggalkan MA50 dan kemudian kemungkinan besar dia akan mencari MA50 lagi. Ya. Ini untuk gambaran kasar untuk melihat tren, ya. Ini secara kasar. Tetapi ketika nanti kita gabungkan dengan beberapa indikator untuk BBMA seperti Bollinger Band dan MA5 dan MA10, high dan low, ini maka akan menjadi satu indikator BBMA di mana kita akan bisa melihat tren dengan lebih detail lagi, ya. Ini hanya gambaran kasar, secara kasar kita melihat tren dengan menggunakan MA50. Di sini catatannya, MA50 ini menunjukkan arah tren semasa di time frame tersebut. Jadi kalau kita melihat tren di time frame daily, maka time frame daily dalam keadaan uptrend, maka belum tentu di time frame H1 juga dalam keadaan uptrend, ya, karena ini hanya tren semasa di time frame tersebut. Oke, jika kita gabungkan dengan Bollinger Band, di sini kita mulai melihat lebih jelas lagi, ya, keadaan tren tersebut. Ketika ada satu candle yang memecahkan MA50, ya, di sini satu candle memecahkan MA50, kemudian di sini MA50 juga cross dengan mid BB, ya, MA50 cross dengan mid BB. Ini menandakan bahwa kekuatan tren itu semakin besar. Ketika terjadi cross seperti ini menunjukkan tren untuk turun, ya, karena kenapa? Ini dalam keadaan downtrend. Untuk basic Bollinger Band saya sudah jelaskan di video sebelumnya, ya. Ketika price berada di bawah mid BB, ya, line tengah ini menunjukkan area sell zone, dan kemudian ini line MA50 cross dengan mid BB, ini menunjukkan kekuatan tren untuk turun itu kuat, ya, kuat karena dia sudah mulai cross. Nah, dia sudah mulai cross. Meskipun di sini price mampu menembus mid BB, tapi tidak mampu untuk menembus MA50 atau menyentuh MA50. Ini menandakan tren masih dalam keadaan downtrend.
Ini ada satu candle yang memecahkan mid BB ya. Dan sebelum candle ini mampu memecahkan mid BB, MA50 sudah cross dengan mid BB. Ini menunjukkan ada perubahan tren di sini ya. Ada satu perubahan tren yang akan terjadi di sini karena ini sudah cross dengan mid BB. MA50 cross dengan mid BB. Ya, kemudian satu candle pun memecahkan mid BB dan MA50 dan kemudian menjadi keadaan downtrend. Nah, dimana di sini MA50 sudah menjadi resisten. Dua candle coba untuk sentuh, tetapi tidak mampu lagi melewati MA50 dan keadaan downtrend pun mulai terjadi. Ya, jadi di sini resisten ini sangat kuat. Dia sangat kuat karena kenapa? Mid BB sudah berada di bawah MA50 dan candle juga sudah berada di MA50, maka resisten MA50 ini sudah sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan downtrend itu sangat kuat ya. Contoh keadaan uptrend. Candle ini mampu memecahkan atau melewati MA50 dan mid BB. Ya, satu candle ini melewati MA50 dan mid BB dan kemudian di sini MA50 juga sudah cross dengan mid BB. MA50 mulai cross dengan mid BB. Ini menunjukkan bahwa keadaan downtrend di sini sudah berubah menjadi uptrend. Ya, ini downtrend dan kemudian di sini mid BB dan MA50 cross. Satu candle pecah di sini. Dia mampu melewati MA50. Ini menunjukkan bahwa akan ada perubahan tren dari penurunan di sini menjadi kenaikan. Dan di sini mid BB sudah cross dengan MA50. Ini menandakan kekuatan tren untuk naik itu sangat kuat. Ya, dia menjadi support yang sangat kuat. Nah, kita lihat price juga terus naik. Ketika kita melihat di time frame daily keadaan seperti ini, jangan untuk lawan tren, kita ikuti tren. Oke, dan ini ada satu contoh lagi. Ya, satu contoh di mana di sini keadaan dalam uptrend. Ya, dia berada di buy zone. MA50 berada di bawah mid BB ya. Mid BB berada di atas MA50. Maaf. Ini menunjukkan bahwa kekuatan uptrend itu sedang berlangsung. Kemudian di sini ada satu candle yang mulai memecahkan MA50 ya. Ini candle yang memecahkan MA50. Dia melewati mid BB dan memecahkan MA50. Setelahnya ya, dia menjadi momentum dan mid BB cross dengan MA50. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan downtrend itu masih akan terus berlanjut. Ya, di sini mid BB cross dengan MA50. Ya, dalam keadaan downtrend, semua candle sudah berada di bawah MA50 dan mid BB cross dengan MA50. Ini menandakan bahwa kekuatan downtrend itu akan terus berlangsung. Ya, dia cross, semua candle berada di dalam zone sell ya. Kemudian terjun ya, dan terus terjun. Ini jauh terjunnya ya. Oke, seperti di time frame H1 pun sama ketika kita melihat arah tren. Ketika ada satu price yang mulai memecahkan MA50 ya, seperti ini, dan kemudian MA50 juga cross dengan mid BB ya, cross dengan mid BB. Ini menunjukkan ada perubahan tren ya, dari uptrend menjadi downtrend. Ini menunjukkan bahwa akan ada perubahan tren ya. Di sini dia cross dengan mid BB dan semua candle juga sudah mulai berada di bawah MA50 dan berada di area zone sell. Ini menunjukkan sedang terjadi downtrend ya, sedang dalam keadaan downtrend. Ini MA50 menjadi resisten di sini ya.
dia menjadi resisten, candle tidak mampu untuk menyentuh dan kemudian terjun, dan kemudian naik lagi mencari MA50, kemudian terjun lagi, dan di sini dia hanya sentuh MA50 saja, kemudian dia terjun lagi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kekuatan MA50 di time frame tersebut itu kuat. Seperti itu penjelasan mengenai MA50. Jadi kalau kita hanya melihat MA50 saja, mungkin ini masih secara kasar ya. Secara kasar kita melihat keadaan tren. Basicnya adalah ketika candle atau price berada di atas MA50, ini menunjukkan bahwa dalam keadaan uptrend. Candle berada di bawah MA50, ini menunjukkan bahwa sedang dalam keadaan downtrend. Ini secara kasar. Ketika kita gabung dengan Bollinger Band, ya, kita akan melihat lebih jelas lagi keadaan tren tersebut. Kapan pergantian tren itu terjadi dari keadaan downtrend menjadi uptrend, itu kita bisa mengetahui ciri-cirinya lebih detail lagi. Oke ya, untuk next video saya akan membahas tentang MA5 high dan MA10 high ataupun low ya. Jadi nanti kita gabungkan semua menjadi satu indikator, yaitu BBMA. Oke ya, untuk penjelasan MA50 semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman semua untuk melihat keadaan tren ya, untuk melihat keadaan tren apakah dalam keadaan downtrend atau uptrend. Kita gunakan MA50 BB dan juga nanti kita gunakan MA510 high dan low. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Salam profit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.